Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safira Malela. Saya mahasiswi terapi okupasi angkatan 24. Jadi di video ini saya mau berbagi refleksi tentang pengalaman belajar saya di mata kuliah epidemiologi terapi okupasi dan bagaimana mata kuliah ini benar-benar membantu saya sebagai mahasiswa TO. Jadi di awal perkuliahan saya sempat merasa epidemiologi itu jauh dari dunia terapi okupasi. Tapi setelah masuk materi demi materi, ternyata epidemiologi itu membantu banget buat memahami kenapa suatu masalah muncul dan bagaimana kondisi itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang. Jadi bukan cuma soal angka, tapi juga cara berpikir. Hal pertama yang banyak mengubah cara pandang saya adalah tentang prevalensi, insidensi, dan juga faktor risiko. Dari sini saya jadi mengerti bahwa masalah kesehatan yang kita temui pada klien biasanya punya pola tertentu. Misalnya, kenapa sih nyeri bahu atau low back pain banyak terjadi pada pekerja kantor, atau kenapa mahasiswa cenderung mengalami gangguan tidur. Data epidemiologi bikin saya sadar bahwa peran TO itu tidak bisa dipisahkan dari konteks populasi. Selain itu, konsep epidemiologi juga sangat nyambung dengan PIO, yang dimana ketika menilai klien, saya nggak cuma fokus ke apa kelainannya, tapi lebih ke apa pola masalah yang terjadi pada kelompoknya, faktor lingkungannya berpengaruh atau tidak, dan aktivitas apa yang memicu atau memperburuk kondisi ini. Pendekatan ini bikin penilaian jadi jauh lebih menyeluruh. Contoh yang paling saya merasa bahwa epidemiologi ini sangat berpengaruh, jadi ketika menganalisis kasus mahasiswa yang insomnia, biasanya saya hanya bisa melihat rutinitas tidur atau penggunaan gadget. Tapi setelah belajar epidemiologi ini, saya mulai mempertimbangkan hal lain seperti tingkat stres akademik, lingkungan tempat tinggal yang bising, dan tren prevalensi insomnia di usia produktif. Jadi penilaian saya gak cuma melihat satu titik, tapi keseluruhan gambaran. Begitu juga dengan kasus low back pain pada pekerja kantor. Jadi epidemiologi ini mengajarkan saya bahwa masalah ini umum terjadi secara populatif. Jadi kita harus mempertimbangkan faktor seperti durasi duduk, ergonomi, kebiasaan kerja, sampai gaya hidup. Prinsip epidemiologi membantu saya melihat hubungan sebab akibat secara lebih logis dan tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Secara keseluruhan, mata kuliah ini membawa cara berpikir lebih kritis, lebih terstruktur, dan lebih berbasis bukti saat menilai kasus. Jadi, saya merasa kemampuan ini sangat penting untuk seorang terapis okupasi karena intervensi yang efektif itu harus berangkat dari pemahaman yang benar, bukan hanya sekedar asumsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga mata kuliah ini memberikan manfaat pada diri saya dan juga sekitar.